Halo, selamat malam. Oh, halo Bang Farens. Selamat Ya, malam. halo, selamat malam ya. Ini dengan sebentar, Bro Yuka dari Oh iya. Malang, Oh bener siap ya? Bang. Ya, Iya ini benar. motornya Versa. Oke, bener ya? Ya, Oke, oke. ya. Gimana gimana nih? Apa yang mau didiskusikan? Eh, saya ingin bertanya mengenai pendinginan yang terbaik Bang untuk motor jenis pendinginan udara. Soalnya Mm-mm. bisa dibilang kan agak sulit ya pendinginannya. Bukan Pendinginan, seperti ya. ya pendinginan oli atau pendinginan cairan. Karena jenis ini kan cuma ngendalin angin tuh. Oke, Kalau siap. Jadi kalau misalnya saya ingin melakukan bore up, jadi Mm-mm. selain pergantian oli yang lebih bagus, apakah ada opsi lain tuh Bang? Oke, jadi ini eh, di motor Versa 2013 ya. Ini kalau nggak salah saya lihatnya ini belum ada pendinginan sama sekali ya, belum ada radiator atau Ya sejenisnya ya. belum ada. Oke, gini. Kalau masalah pendingin ya ini bukan berarti benar-benar dingin total ya. Jadi tetap di panas yang optimal tapi tidak sampai namanya overheat ya. Seperti itu konteksnya ya, berarti bener ya. Ya, Nah, kalau dari sudut pandang saya, kalau misalkan ya ini kita ngomongnya adalah mesin standar dulu ya. Kita mau mesin standar dulu. Itu sebenarnya kalau motor tidak ada yang namanya radiator, biasanya opsi yang paling pertama adalah olinya itu yang diganti dengan yang full sintetik. Itu udah pasti. Apapun mereknya, yang penting pokoknya full sintetik. Itu biasanya dengan kode apa namanya? Kode oli itu bisa di 15W40, bisa di 15W50 atau 10W50, ya itu kurang lebih seperti itu aja. Itu olinya tapi yang jelas sintetik, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, itu dari yang namanya oil cooler ya. Pernah tahu oil cooler atau pernah dengar tahu mungkin? Bang, Nah, pernah. oil cooler itu kan sistemnya dia itu membuat sirkulasi tambahan, dia membuat kayak oli itu keluar dari mesin, ya kan? Terus ke depan supaya ditabrak sama angin, kemudian masuk lagi ke apa mesin. Kurang lebih seperti itu ya untuk diagram teorinya seperti itu. Jadi kalaupun sekarang dengan mesin standar itu biasanya dua itu sudah cukup biasanya. Jadi motor pun tidak akan namanya overheat dan juga pemakaiannya juga dibatasi. Dalam arti misalnya nih apa namanya? Biasanya kalau pemakaiannya seperti itu kurang lebih mungkin perjalanan bisa kurang lebih ya mungkin 3 jam lah ya kan. Sebenarnya sih lebih dari 3 jam bisa, cuma kadang-kadang kan nama kondisi badan kan bisa drop ya kan, bisa saya capek juga kan karena berkendara pas segala macam. Jadi kalau saya boleh saran ya pakai NT2 itu plus apa namanya perjalanan kurang lebih 3 jaman. Nah sekarang kalau kita ngomongnya adalah ke bore up ya sudah pasti oli bakalan lebih panas ya kurang lebih seperti itu ya kan, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau kita namanya bore up ya, kalau dengan konteksnya sama kurang lebih hampir sama dengan yang pakai apa namanya? No, sorry, maksudnya masih yang di non 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 bore up ya. Kita ngomongnya standar dulu. Seperti itu. Jadi cuman biasanya pemakaian tuh di lebih berkurang daripada yang namanya perjalanan waktu-waktu di ini, waktu di apa sih namanya itu? Pada saat menggunakan bor apa ya perjalanannya jadi kurang lebih mungkin 2 jaman aja kurang lebih itu karena kan panasnya pasti lebih ini. Nah olinya juga sebenarnya juga sama, olinya juga harus sintetik cuman kalau sudah bore up itu biasanya pergantiannya juga nggak sama dengan yang standar. Biasanya mungkin standar bisa 2000 2500 atau mungkin 3000 ya kalau sudah olinya bagus juga ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau bore up itu biasanya di angka 1000 1500 sudah harus diganti seperti itu. Dan oil coolernya pun biasanya pasti punya kapasitas yang agak lebih gede daripada yang biasa. Dalam arti supaya olinya itu lebih cepat dia
ngedingin ya, volume untuk keluar itu lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak sampai bikin overheat. Cuman memang tetap dibatasi untuk pemakaiannya. Kita nggak tahu namanya di jalan seperti apa. Kalau misalnya pas lagi kondisi hujan sih mungkin enak ya kondisi hujan. Pada saat kondisi lagi panas, nah itu biasanya bisa kondisi cuaca ya, itu bisa nyebabin overheat. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke Bang. Jadi opsi paling bagus itu kayak penambahan oil cooler ya. Nah, Yes. masalahnya ya kalau namanya oil coolernya berarti membutuhkan orang yang ahli ya. Apalagi Verza yang nggak ada. Kalau oil cooler itu dia sifatnya universal. Ya, sifatnya dia universal dan memang bakalan namanya custom ke blok ke ini ke apa sih namanya ke blok mesin biasanya seperti itu karena kan Ya. ada kayak dilubangin apa segala macam bla 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 ya memang setiap motor itu beda-beda juga cara pemasangannya ya biasa kan saya ada mekanik biasanya kurang lebih seperti itu. Terus Bang, apakah pemasangan oil cooler ini masih bisa dianggap batasan normal sama polisi nggak? Maksudnya Batasan normal itu kan sudah tergolong nggak mesin standar lagi ya. oh nggak Apakah bisa? ngaruh. Oh nggak ngaruh ya Bang? Nggak ngaruh ke polisi nggak ngaruh Oh kecuali nyari-nyari loh ya kecuali gini kalau mesin standar ataupun mesin bore up ya itu kayak nggak ada yang namanya belum belum bahkan belum pernah sih saya dengar kalau benar-benar ditilang loh ya karena pasal loh ya sekali lagi untuk masalah pasal itu nggak pernah karena motor saya pun sudah bore up 2 kali ya yang pertama 2016 2017 itu saya pernah kena razia ya nggak ada masalah kemudian 2021 saya ada bore up lagi sampai bawa ke Samsat pun nggak ada pun yang apa namanya kayak istilahnya bermasalah dengan polisi atau apa-apa. Gak ada. Sekalipun sekarang kita masangnya oil cooler, itu tidak ada harusnya ke ini, ke polisi ya. Satu-satunya bagian mesin yang dipermasalahan sama polisi itu adalah knalpot. Itu doang, nggak ada. iya. Tapi kalau oil cooler ya, oil cooler sejauh ini saya belum pernah dengar kasus orang ditilang pakai oil cooler. Iya sih. Kecuali loh ya, kecuali kalau polisinya nyari-nyari. Karena kalaupun polisinya tanda kutip lapar ya, nggak usah ngomong oil cooler deh, tutup pintil aja bisa ditilang kok. Saya dulu pernah konyol banget, Iya. tutup pintil loh ditilang sampai bilang ini nggak sesuai dengan standar. Ya aneh gitu loh, cuma tutup pintu doang. Ada juga fiction dulu, fiction waktu kalau tahu fiction tahun 2000 sebelum udah pakai pelek lebar, ya masih pelek yang cengkring kecil-kecil gitu. Ya, bisa Diganti lama. pelek, fiction lama. Di fiction apa namanya dikasih pelek lebar, lebarnya juga nggak sampai yang sampai ngubah arm. Jadi masih 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 kondisi itu masih tinggal kayak plug and play nggak ada berubah apa-apa. Itu ditilang karena peleknya nggak sesuai dengan standar, bannya nggak sesuai dengan standar. Kan aneh. Iya benar. Itu pernah kejadian. Ya, itu konyol, sumpah itu konyol. Kalau nggak Saya pakai sih. spion masih oke lah. Ya, memang kalau spion kan memang ada aturannya. Ya, Itu aturannya. Itu konyol. Itu kalau ban lebih lebar dikit tuh konyol, sumpah. Itu. iya benar Bang. Saya ragu soalnya. Nggak Kemarin ada. juga ada rencana. Kemarin juga ada rencana mau memasang oil cooler. Nah, tapi Mm-mm. masalahnya belum nemuin orang yang Tepat. udah ahli dalam pemasangannya. Saya belum Mm-mm. nemu. Kalau untuk masalah board up, saya sini sudah membeli paket. Mm-mm. Terus juga udah konsultasi ke orang yang memang udah ahli, bisa dibilang kayak montirnya orang balapan gitu, balapan road race. Gitu. Dia Dia bisa orang, masang. dia bisa masang. Orangnya memang orang kayak montir untuk road race ya, untuk Ya, race, gitu, race. kenapa nggak sekalian Buat, dibantu minta pasangin aja sekalian bore up sama oil coolernya. nah, oil coolernya kemungkinan besar nanti saya tanyakan kemungkinan kalau bisa ya saya Harusnya pasangkan buat bisa, ya. Harusnya harusnya bisa. bisa. Harusnya bisa Ya, karena gini. Ini fakta yang beneran ada loh ya, beneran ada. Di di ajang balap pun ada beberapa motor yang menggunakan oil cooler. Ada. Ada yang menggunakan oil cooler sebagai pendingin. Karena kan namanya mesin balap kan pastinya panasnya itu melebihi panas mesin mesin normal kan.
Iya. Nah, daripada dia overheat pada saat ini, ditambahin oil cooler. Ya mungkin untuk beberapa kelas mungkin masih diperbolehin ya. Untuk beberapa kelas mungkin tidak boleh karena ya satu dan lain hal gitu. Tapi kalau kalau dia memang montir dan memang dia masih montir balap atau ex montir balap, harusnya dia bisa ngerjain bore up apa tuh dia pasti bisa ngerjain seperti itu. Oh, oke Bang. Kemudian saya tanyakan juga mengenai ecu. Mm-mm. Kalau apa, saya lihat di video Abang, Mm-mm. katanya untuk ecu juga, apa ecu, kalau bore up itu harus diganti ecu. Nah, Mm-mm. sedangkan saya tanya ke montir yang itu, katanya itu jangan ecu. Orang balapan saja mereka kebanyakan pakai ecu standar katanya. Saya juga heran kenapa itu. Itu saya bilang, dia bilang juga ecu seperti merek Ken katanya itu bisa sering error katanya. Mm-mm. Itu katanya. Jadi dia bilang ke saya lebih baik menggunakan ecu standar saja untuk bore up katanya. Oke. Em, ini saya mau ngelurusin sedikit ya. Di video saya tidak pernah menyampaikan bahwa bore up harus ganti ecu. Saya tidak pernah nyebutin. Itu ya, saya klarifikasi dulu ya. Saya tidak Iya pernah bang. namanya nyebutin kalau harus ganti ecu. Karena apa? Di motor saya sendiri pun bore up, motor saya sudah NMAX bore up, itu 183 cc ya, berarti naiknya hampir 3, ya 30-an lah ya, kurang lebih lah ya. Itu ecu masih standar. Nanti Desember ini saya mau up ke 200, ecu masih standar. Jadi sebenarnya yang ada di video saya itu adalah kalau mau bore up itu tidak wajib untuk ganti ecu. Tapi kalau mau ganti boleh seperti itu. Cuman memang kalau mau ganti ecu ya ada resikonya karena tidak semua mekanik itu mengerti dengan namanya ecu racing. Sorry, maksudnya nyetel ecu racing ya. Jadi ecu racing itu kayak orang peribahasanya itu adalah pedang bermata dua. Kalau di tangan yang tepat, itu Echo Racing bakalan jos banget. Itu bakalan ngangkat semuanya, percayalah. Tapi kalau dia di tangan yang salah, sekalipun motor bore up, itu bakalan hasilnya jauh lebih jelek pada motor standar. Seperti itu. Makanya saya dulu pernah kelas saya sudah mungkin nggak tahu ya berapa kali ya saya kelas sudah ya. Ada 3 orang atau 4 orang nanyain yang sama. Itu saya selalu bilangnya adalah Ecu itu tidak wajib diganti, tetap bisa pakai undang standar, ya kan? Dan fun fact-nya adalah kenapa banyak orang, bukan banyak sih ya, sebagian orang ngejual namanya Ecu second. Bukan Juken loh ya, bukan Juken. Kita nggak ngomong itu Juken atau BRT atau apapun mereknya. Ini pokoknya kita ngomonginlah satu nama yaitu Ecu Racing. Karena mereka mikir dengan beli Ecu Racing, motorku ini bakalan kenceng. Ternyata enggak. Harus ada tahu setting-settingnya bla 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 bla. Dan akhirnya settingnya tidak ditemuin. Mandek dijual second. Dicarilah korban berikutnya yang wah ini Ecu baru dipakai sebulan. Wah, misal seperti itu. Atau berapa waktu. Masih mulus. Ya kan, masih mulus pemakaian sebentar. Alasan dijual, dimarahin istri lah, dimarahin pacar lah, apalah, B lagi BU. Padahal nggak bisa setting sebenarnya gitu loh. Karena apa? Teman saya pun sudah pernah gitu loh. Dia nanya ke saya, ini bore up, dia masih masih standar, dia cuma porting polis pakai noken. Ini pakai ecu ngangkat nggak? Ngangkat. Tapi bisa nggak setting? Wah gampang, gampang ya. Nggak nyampe seminggu dijual lagi. Serius. Nah, Jadi hilang duitnya gitu loh, Bu, ya buat apa gitu loh. Jadi saya pun di apa namanya? Di video saya ataupun ada orang nanya ya mungkin nanya sebentar-sebentar gitu selalu saya bilangin tidak wajib ganti ecu tapi lebih bagus memang ganti ecu beda ya kalau saya bilang wajib ya nggak ada kompromi lagi gitu loh tapi kalau saya bilang itu adalah oh, tidak wajib tapi kalau mau ganti silakan selama bisa setting kalau nggak bisa setting ya udah game over gitu. ya. Oke bang. Mm-mm. Eh, Orang yang montir saya itu yang udah tergolong pro lah, dan Mm-mm. katanya
ECU yang jenis itu tuh sering rusak katanya. Dia kayak settingannya sering berubah katanya. Gitu. Selama saya belajar juga di komputer atau jurusan IT ya, data itu nggak akan berubah, Bang. Kalau Mm-mm. terjadi malfunction atau mungkin ada something coding-coding di Betul. ECU tersebut yang Mm-mm. error. Betul. Jadi apakah benar? Apakah kemungkinan besar kayak beli ECU itu kayak hoki-hokian gitu, Bang? Kalau masalah kita ngomong balik ke masalah coding ya, karena saya juga dulu anak infor kok, cuma sudah lupa, udah nggak pernah Kok kepake sampai ilmu. sini, Bang? saya 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 lo anak infor tenang aja. Jadi saya tahu lah coding-coding gitu ya. Memang kalau kita secara secara data lo ya, selama tidak ada virus, di data tidak akan berubah. Betul. Selama tidak ada goncangan, tidak berubah. Bener nggak? Dari hardware-nya ya, kita ngomong. Anggaplah ini Iya, anggaplah hardware-nya ya. Kita sudah pasangin dengan program. Selama dia tidak kena benturan keras, setahu saya dia tidak akan berubah. Karena kan bisa aja iya, terjadi namanya malfunction kan, seperti itu ya. iya, Itu. Tapi karena kalau kita ngomongnya adalah komputer, komputer kan tidak benda tidak bergerak, ya kan? Komputer betul. benda yang tidak bergerak. Jadi selama dia tidak jatuh apa tidak kena virus atau kena sesuatu yang aneh, harusnya dia tidak bakal berubah secara data. Permasalahannya adalah di motor itu adalah benda yang bergerak, bener nggak? Oh iya, benar. Benda bergerak, dia bisa ya gini, ya kan? Habis Atau bisa kena toprak. benturan lah, atau segala macem lah, apa ini bisa jadi, ya kan? Yang kedua, masalahnya kalau misalnya pun dari barangnya jelek, ya kita ngomong barang jelek. Saya nggak mau sebut merek ya, saya nggak mau sebut. Tapi kalau namanya ECU Racing, kalau memang dia harusnya dia punya barang yang bagus, harusnya dia bakal normal, dia tidak bakal bisa berubah selama settingannya benar. Itu selama settingannya tepat. Tapi kalau misalnya sekarang nih, misalnya nih ya, kita ngomong ya, oh beli aja yang low budget, misal seperti itu. Ya, kita ngomong low budget. Iya, Ada potensi nggak berubah? Bisa. Karena memang ya barangnya mohon maaf brengsek seperti itu. Tapi iya, kalau kita ngomong lah, kita ngomong satu merek lah, BRT. BRT kan dia ada ada nama lah ya karena dia ikut di kejuaraan seperti itu kan. hmm, Dan harganya pun juga setahu saya harganya agak lumayan-lumayan sekitar 1,5 iya, dua setengah seperti itu kan. Saya juga nggak hafal harganya juga sih, teman pernah pernah survei lihat gitu doang harganya segitu. Menurut saya sih ya kalau memang ada malfunction itu kemungkinannya bisa terjadi karena miss dari pabriknya. Bisa jadi. hmm, Bisa jadi. Sama aja kayak kita ngomongnya HP. Ya kan? iya, Bang. Kita ngomong HP lah. Kita ngomong paling mahal deh iPhone. Ya kan? Pertanyaannya, iPhone apakah bisa rusak? Bisa. Bisa. Tergantung yang makainya gimana. Kalau dia makainya AP, terawat apa segala macem, ya performa bakalan bagus, baterainya juga irit dan problem tuh bakalan sangat berkurang banget. Tapi kalau dia marketnya brengsek atau segala macam, mau dikasih iPhone harga iPhone harga 50 juta sekalipun juga bakalan rusak. Baterainya boros apa segala Oke. macam gitu. Jadi kalau kita ngomong baliknya ke ECU, ya menurut saya sih ya kalau menurut saya, selama itu di tangan yang tepat bakalan aman kok. Dan memang kalau kita ngomong hoki-hokian, yang namanya barang elektronik ya seperti itu ya ada aja sih mungkin pas lagi apa saja itu kecil banget dengan catatan Iya. barangnya branded terkenal ya apalagi kalau kalau nggak salah loh ya saya bukannya sok sok tahu apa enggak ya atau gimana setahu saya ECU itu ada garansinya setahun kalau nggak salah jadi kalaupun memang ada problem dari softwarenya ya jadi selama kita coding nih selama kita pakai juga pakai yang benar atau gimana kok cuman karena memang ada problem di softwarenya di bagian dalam itu atau hardware atau segala macam ya harus bisa diklaim harusnya seperti itu. Cuman ya kalau menurut saya sih Oke. untuk harian apa ya ECU itu sebenarnya nggak terlalu gimana banget sih karena Iya. performa naik bensinnya tuh loh siap-siap boros pakai banget. Iya. Soalnya bore up ya pasti butuh kapasitas bensin yang lebih banyak lagi. Iya, saya aja ada satu merek nawarin saya buat pakai ECU saya nggak mau saya tolak. Ada saya bilang loh kenapa kamu tolak dia bilang gitu kan iya saya nggak bisa ini saya nggak bisa apa namanya
Saya bukan nggak bisa masang, nggak bisa setting, sama nanti hasilnya itu, kalaupun saya share ke YouTube, itu bakalan kayak terlalu banyak kontranya gitu loh. Dalam arti bukan, Iya. maksudnya kayak saya tuh takutnya eh, di motor saya jelek tapi saya bagus-bagusin. Itu yang bahaya buat saya. Jadi lebih baik saya tolak dulu. Sampai mungkin suatu saat saya benar-benar ngerti banget dan ada orang yang ngajarin saya yang benar-benar saya bisa sampai oh gini loh cara settingnya gini ini, dan saya bisa praktekin sendiri ke motor ya walaupun berupa data gitu saya berani ini. Tapi kalau disuruh langsung praktekin apa gini saya masih kondisi seperti ini saya nyerah. Kecuali kalau untuk edukasi saya masih berani. Ke edukasi saya masih berani. Itu. Oke Bang. Kemudian apa penggunaan yang namanya itu throttle body. Hmm. Itu throttle body kan harus kalau ingin bore up juga harus disesuaikan sama apa? Kalau ingin bore up itu sesuaiin sama throttle bodinya, Throttle body dan sama injektor. ya injektornya harus sesuaiin. Itu Hmm. sudah saya kompromi sama orang Hmm. yang ahli itu katanya. Jadi saya rencana saya itu ya paling naik ke 200 cc bore up Hmm. 66 Hmm. ya. Versa Injektor aslinya 18 berapa ya? Versa asli berapa ya? 150 Oh, 150. Ya, Connect 200 ya. masih Dia connect oke 200 sih. Ah, masih oke katanya. masih oke walaupun agak ada mulai agak di ya kok zaman sekarang tuh di tepi jurang. Ya tepi jurang. Ah, mm-mm. Katanya ya saya juga minta nanti setting ke sana ya paling jangan setting untuk racing, setting untuk Untuk harian harian, gitu. iya betul. Ya jangan setting racing ya Mm-mm. paling ya bakalan lebih boros ya kantong saya sengsara. Betul, ya. Cuman kalau motor Honda setidaknya lebih better daripada motor Yamaha. Itu aja sih. Kenapa bang? Gini, ini fun fact aja ya, fun fact aja ya, karena berdasar pengalaman saya. Saya kan pengguna Yamaha itu dari tahun 2005, jadi zaman saya SM, SMP malahan ya. Saya SMP itu 2001-an, 2002, sorry 2000. Itu ya motor kakak saya itu pakainya Yamaha, Yamaha Alpha kalau kalau tahu. Itu jadul banget sumpah. Wah belum pernah dengar, Belum pernah dengar ya. Itu ada namanya belum Alpha dengar. 2 tak. Ya nanti boleh lah nanti search ya. Cari namanya Yamaha Alpha itu. Itu pakai itu terus saya 2005 saya dibeliin waktu itu karena SMA kan sudah punya SIM, dibeliin ini apa namanya? Jupiter Set. Z Saya tahu kan ya Jupiter Set yang awal-awal gitu pokoknya. Itu ya tahu. 2005 SMA. Kemudian dari NMAX. Nah, itu saya ngebandingin sama motor Honda ya kan. Kalau kita ngomongin soal performa, Yamaha lebih unggul. Hmm, Ya ya kan. Tapi ya seirit-iritnya Yamaha, sekalipun dia bilang blue core lebih irit, dia tidak bisa ngirit, tidak bisa nandingin iritnya Honda. Tetapi ya sekenceng-kencengnya Honda bikin motor, sekenceng-kencengnya Honda bilang, wah ini paling kencang di iklan ya, dia tidak bisa ngencengin, tidak bisa sekenceng Yamaha. Yamaha. Oh iya Itu dengan benar. dengan basis motor yang sejenis loh ya. Misalnya nih Iya Jupiter Set sama itu Supra 110, kemudian NMAX sama PCE gitu ya. Mio sama Vario seperti itu kurang lebihnya dengan sisi yang sama ya. iya Itu dari dulu emang seperti itu. Mau kenceng-kencengan pakai Yamaha, mau irit-iritan pakai Honda dengan basic to basic ya, apple to apple bukan sudah dimodif masih standaran. Nah, makanya saya bilang standar. kalau motornya Honda di bore up ya oke lebih boros pada standarnya Honda, tapi dia masih aman, masih nggak seboros Yamaha. Seperti itu. Iya. Nah yang saya tanyakan tadi ya itu tadi ya naik 200 ya pendingin angin ya pasti overheating. Jadi rencana saya paling masang oil cooler untuk Yes, keamanan gitu. oil Eh cooler. serta saya juga ikut saran dari abang. Jadi yang saya bore up ini kayak full BRT gitu, Nggak biar masalah. lebih nggak masalah. Jadi Nggak full mau. CNC daripada oprekan pakai bubut kurang ya. Ya, jangan-jangan. Mendingan pakai yang Jangan sudah bentuk jadi aja. Itu ya jauh bentuk lebih jadi. aman. Karena gini, perbedaannya antara yang oprek sama yang dibentuk sama pabrikan ya. Kalau ngoprek tuh dia sistemnya itu dikorek, ya kan dikorek-korek gitu. Iya, Dan biasanya yang terjadi adalah sekalipun dia profesional, tapi biasanya ada aja yang miskalkulasi. Sekian mili itu pasti ada, sekian derajat itu pasti ada. Tapi kalau bedanya kalau dengan yang mesin, dia kan pakainya adalah kayak apa namanya? Apa sih namanya ya? Istilahnya kayak kayak
mall apa namanya itu ya. Jadi dia tuh dengan desain yang sudah ada itu dicetak pek langsung jadiin bentuk. Itu jauh lebih aman. Nggak ada korek-korek sama sekali, langsung tet gitu. Apalagi dengan brand yang sudah terkenal. Itu bakalan aman banget karena biasanya mereka ciptain barang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Oh, kalaupun misalnya orang, oh BRT ini ngeluarin 200 cc, berarti dia sudah ada risetnya, dia sudah mengatakan bahwa oh ini tuh aman, ini tuh sudah oke untuk apa kasusnya Bro Yuka ini kan motornya Versa ya, udah pasti ya. aman. Tinggal bagaimana cara pemasangannya, cara pemakaiannya, cara perawatannya, udah tiga tiga itu aja seperti itu. Karena Aman bang. kalau memang ya seperti saya bilang iPhone ini pun barang yang mahal di tangan yang salah hancur. Sekalipun dia terbaik, handphone terbaik. Iya benar. Seperti itu. Sekarang, kalau orang makanya brengsek itu tetap rusak ya. Tetap aja brengsek ya. Kita ngomong lah, mobil Lamborghini harga MM-an dipakai sama orang brengsek tabrakan ya hancur. Ya bener kan, makanya saya Hancur, banyak bener. banget saya bilang ya, saya berapa kali pun di apa bilang di video-video saya, di tangan orang brengsek pemakaian barang semahal apapun, sebagus apapun, hancur. Iya, benar bang. Itu, oke. Oke. Ada juga sih yang mau nanyain mengenai Boleh, silakan, silakan. Ini waktu masih nggak tahu berapa lama. Pokoknya ini sampai sampai jam berapa tuh bang? sampai habis pokoknya ini. Ini kan ada waktu 40 menit satu sesinya. Jadi Hmm, ditanya terus sampai sampai memang puas, sampai batas iya waktu tanya. pokoknya. Iya. Nanti bilang aja bang kalau udah habis. Oh, tenang aja, nanti ada timernya kok. Begitu Iya. dia masuk di 10 Oh menit saya ada timer. ya, ini kan di Zoom ada timernya soalnya. Begitu dia masuk di sisa 10 menit terakhir dia ada keluar kok ininya. Oke. Oke Mm-mm. bang, nanya mengenai rem cakram ya. Mm-mm. Itu ada teman saya juga. Itu menggunakan Versa, tapi dia ingin melakukan penggantian rem cakram di bagian rem belakang. Mm-mm. Tapi bukannya sedikit agak susah ya bang, kayak mau menambahkan rem cakram, menggantikan rem tromol ke rem cakram. Kalau saya bilang susah, enggak juga. Dibilang gampang, enggak juga. Seperti itu ya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita ngomongnya mau secara teori ya, kita ngomong secara teori dulu ya. Secara teori dulu. Kalau masang cakram belakang, yang paling terpenting adalah yang pertama itu master rimnya. Cari yang bagus, jangan cari yang abal-abal. Minimal lah, minimal ya, minimal standar dari suatu motor. Misalnya nih, misalnya kayak CB150R, itu kan ada cakram belakangnya, diambil master rimnya. Contoh itu Hmm. contoh yang pertama ya. Atau enggak mau pakai yang lebih kuat lagi mungkin ambil dari Ninja kayak atau apa yang sisi lebih besar, enggak masalah. Yang penting pertama itu adalah masteringnya. Yang kedua, kitnya atau kelengkapannya ya kan. Sebisa mungkin kita juga ambil dari motor yang paling mirip supaya pengerjaannya juga nggak terlalu ribet. Misalnya nih Hmm. Versa ini kan setidaknya hampir sejenis dengan CB150R ya kan. Berarti, berarti kayak CRF juga bang. Iya, ya mungkin mirip itu aja. Jadi dicari yang paling mendekati. Kalau kita mau ngambil gampangnya loh ya, kita ambil gampangnya itu diambil yang itu. Sebisa Oh. mungkin juga ya kalau memang mau lebih gampang lagi, peleknya diambil, peleknya. Oh, langsung sekalian pelek gitu. Kadang kan peleknya kalau yang pada dasar motor yang sudah ada apa namanya cakram belakang itu kan sudah ada rumahnya, sudah ada tempat Ya, tempat sudah ada. bautnya. Pakai itu aja, beli aja belakangnya. Oh, berarti tinggal masang untuk Tinggal kaliper juga. Ya, kaliper ya. iya, masang kaliper dudukannya itu mungkin ya kalau misal bisa dipakai dari motor lain silakan, kalau enggak ya custom sama dudukan dari masternya itu disesuaikan nanti ke motor. Secara teori seperti Oke. itu ngambilnya. Secara prakteknya ya pengerjaannya mungkin bisa 2-3 harian. Karena kan harus nyocokin apa segala macam bla 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 ya itu kembali ke bengkel masing-masing sih. Itu. Oke. Tapi kalau sekarang kita misal, oh saya nggak mau deh mau ngambil yang dari standartan misalnya seperti itu ya. Misalnya kita ambil dari originalnya suatu motor yang memang ori loh ya. Saya mau ngambil dari aftermarket, ya silahkan. Tapi biasanya pengerjaan bakal jauh lebih ribet. Seperti itu. Oke. Jadi karena opsi aja sih. Nah ini pasti Iya. ketahuan nih. Running out 10 menit lagi, oke. Oh iya, masih ada 10 menit. Ada Mm-mm. waktunya muncul. Ya Oke, Bang. silakan. Lanjut untuk menanya mengenai pompa bensin.
Ini pompa Yes. bensin saya bisa tergolong bocor ya bang. Jadi ketika selang Sorry, pompa bensin di motor atau pompa bensin SPBU? pompa bensin saya motor, Oh, oke. jadi ketika kayak mau mencabut injektornya sama pipa penyambungnya, itu bakalan ngucur dia. Nah, Hmm. apakah abang tahu nggak cara ngakalinnya gitu? Saya kurang tahu juga sih bang. Berarti dari tangki ke ininya, tangki ke apa sih namanya? Ke injektor itu maksudnya yang bocornya di daerah sana, bener? Yang bocor itu hanya pompa bensin. Jadi pas sampai di injektor, nah itu nggak rembes. Dia kayak stop di injektor aja. Jadi kayak tangki, keluar Oh. tangki, udah selangnya itu ya dari pompa itu yang bocor. Jadi pompa di dalam tangki itu yang bocor. Jadi kayak Hmm. ketika itu dicabut, rembes dia. Tapi nggak masuk ke mesin. Injektornya nggak tembus. Ya, ya, gini-gini. Kalau yang diceritain skemanya ya, kalau yang diceritain skemanya, um, Versa itu kalau nggak salah kan sudah injeksi ya, dia bukan Ya, bukan injeksi. ini ya. Sering nggak ngalami, sering nggak kayak motor tuh kehabisan bensin, Oh, nggak pernah. selalu isi berarti ya, nggak pernah sampai kehabisan ya. Selalu isi. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ini baru ada dua kemungkinan ya, baru ada dua kemungkinan. Kalau yang pernah saya tanganin kasusnya itu adalah orangnya ini sering banget namanya ngabisin sampai rest. Jadi sampai motor Hmm. mati baru diisi motor gini. Jadi mungkin dia lupa apa sengaja apa gimana saya nggak tahu. Itu fuel pumpnya yang bermasalah. Fuel pumpnya itu bermasalah. Jadinya pompanya itu tuh jadinya seret seperti itu, ya kan. Yang kedua adalah kalaupun sekarang misalnya, apa namanya, saya nggak pernah nih, apa namanya, nggak pernah sampai habis. Lalu pokoknya ya mungkin sudah kedip atau sisa sudah lagi gini langsung isi 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 ya. Berarti kemungkinannya adalah fuel pumpnya sudah berumur. Ya, ya udah lama juga 2013. Mm-mm. Itu ada bisa diganti kok itu. Itu fuel Bisa. pumpnya bisa diganti atau saluran itu Oh, bisa bisa diganti. Jadi berarti bisa tinggal dioprek gitu, Bang. bukan dioprek. Jadi fuel pump yang aslinya itu dibuka, dipasangin fuel pump yang originalnya dari Honda Versa. Jadi Hmm. inden aja. Bilangin mau Waduh, saya lihat mahal. iya, ya. Mahal, full pumpnya 600 saya lihat, Bang. Ya kalau kalau enggak ya mungkin mungkin kayak custom atau gimana mencari lebih murah. Cuman saya nggak tahu nanti apakah bakalan kebaca apa enggak, saya nggak tahu itu. Soalnya injeksi kan Saya kurang tahu. agak sistem Ya agak komputerisasi seperti itu ya ya. agak Jadi rumit soalnya. karena kalau sudah kenanya fuel pump itu, setahu saya ya sepengalaman saya itu tidak bisa diperbaiki. Jadi Oh, mau kayak istilahnya mau nggak mau mesti diganti gitu ya. ya. Dan Tapi satu lagi ya karena juga bisa jadi karena ini apa dari penggunaan jenis BBM-nya. Kadang-kadang kan namanya SPBU ada aja yang kotor. oh iya. Itu dia. Wow. Jadi tapi alhamdulillahnya Bu, kayaknya nggak ada trouble sama sekali. Dia tuh kayak stop aja, bensinnya tuh stop di injektornya. Jadi dia nggak Nggak mau tembus dia. nyedot, nggak mau Nggak, nyedot gitu. iya, nggak mau apa, nggak tembus ke mesin intinya. Jadi dia itu ya kayak normal aja, tapi ya rembes. Kalau dimatiin ya dia stop di injektor, dia nggak akan keluar masuk mesin. Hmm. Dia nggak rembes sama sekali. Hmm. Itu pun kayaknya udah, saya juga nggak tahu. Saya juga baru tahu mungkin tahun kemarin. Sampai sekarang aja aman aja, nggak trouble apa-apa. Nah, gini. eh Soalnya kan kita saya juga nggak ngeliat motornya kebongkar seperti apa ya. Jadi ini kan cuma berdasarkan analisa dari yang Bro Yuka apa sharing ke saya kan ya kan. Nah, Ya, kalaupun nanti misalnya kan udah pasti nih kita mau apa Bro Yuka kan mau udah bore up udah ada ini tinggal masang. Coba ya, nanti ke mekaniknya itu diselidiki bagian mana yang ininya. Kalau memang fuel bermasalah. pumpnya bermasalah, ya saran saya sih kayak mendingan diganti aja. Karena setahu saya nggak bisa diperbaiki loh. Setahu saya loh ya. Tapi kalau memang Hmm. mekaniknya itu bisa perbaiki, ya udah perbaiki aja gitu kan. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya ternyata bukan fuel pumpnya, berarti ada faktor X. Misalnya mungkin dari injektornya sendiri yang mampet. Hmm.
Nah, ini saya ada sharing sedikit ya. Saya 2017 apa 18 saya pernah namanya dapat bensin kotor Pertamax deket rumah saya. Itu saya belinya itu tuh 3 kali 4 kali. Itu Hmm. motor saya jalan sebentar tuh kayak kayak orang kehabisan bensin padahal masih full. Jadi jalannya susah, di starter juga susah. Akhirnya dibongkar mesinnya. Cari apa? Nggak ada bermasalah. Dicari ke apa namanya? Ke sampai ke busi apa? Nggak ada masalah. Sampai akhirnya dibongkar tangki, dilihatin fuel pumpnya nggak ada bermasalah. Waktu itu kan karena NMAX 2015 ke 2012 masih 2 tahun 3 tahun lah ya kurang lebih kan masih aman-aman aja tuh. Dicek kok nggak ada bermasalah. Baru disaring ininya, baru disaring minyaknya ternyata ada kotoran. Setelah itu baru dibuka semua ininya, kayak jalur apa namanya jalur BBM itu ya. Ternyata di injektornya itu ada kok ada kayak kayak apa ya mampet lah orang ngomongnya kayak ada kerak, ketahuan kan kerak-kerak. Tahu Nah, tahu. di kerak-kerak itu dah jadi harusnya bensin itu ngecor. Jadi itu tuh kayak karena ada kerak, jadinya ini nyemprot itu nggak bagus gitu loh. Jadi harusnya lubang Ya, misalnya ada mungkin ada 6 ya lubangnya ya. Yang kerak tuh ya. 3, ada kerak tuh 3 gitu. Jadi itu dibongkar Hmm. 5 hari nyari baru ketemu. Nginep Lah, baru nginep dapat. 5 hari. Iya, 5 hari gara-gara itu ternyata injektornya dibersihin apa tek, blur hilang, langsung normal. Seperti Terus itu. normal. Padahal ya waktu Oh. itu asumsi kita adalah di bagian mesin. Oh, Seperti oke. itu. Oh, berarti kemungkinan besar ya full pumpnya yang rusak soalnya Fuel punya saya tuh. pump atau di injektor. Kok pasti di saluran itu pasti ada aja. Pasti ada aja mampet. Pasti, saya yakin. Ada Ya. aja. Heeh. Apalagi ya Bang mau tanya ya? Boleh, ini masih ada waktu lagi 2 menit 40 detik. 2 menit Mungkin 45 pertanyaan detik. singkat. Mungkin Pertanyaan pertanyaan. singkat. Mungkin untuk shock Bang. Mm-mm. Saya bingung ini untuk milih shock yang cocok kayak motor sport kan, motor matic kan beda-beda. Apakah sama gitu ukuran? Saya juga bingung soalnya. Ukuran, merek atau apa? Atau tipe? Ukuran, tipe ukuran sih kayak misalkan mau shock ini, shock motor saya kan tergolong motor yang gede juga gitu. Heeh, Nah, heeh. terus ya shocknya tipe apa? Saya nggak tahu. Kalau tipe mendingan pakaian tabung, lebih saran. Pakai tabung. Tabung. Heeh. Untuk Ya. mereknya bebas, yang penting pokoknya yang saya bilang sih yang branded yang apa ya? Yang memang merek itu tuh terkenal seperti itu, Oke. bukan dari merek yang dikopi seperti itu, ya. Hmm. Bukan yang mereknya dikopi. Kayak misalnya kopi Ohlin, ya janganlah seperti itu. Tapi kalau mau Oh. dipakai ya terserah gitu. Ini kan cuma saran. Biar keren gitu. Tapi kok ya kalau misalnya sekarang misalnya ini ya kok saya saran sih pakainya yang branded aja pokoknya. Branded. Oh, Brand. Jadi jadi sekali ngeluarin shock. duit bagus gitu loh. Oh, jadi shock itu bisa dipakai universal, Bang. Kalau yang twin shock gitu hampir semua motor bisa. Kecuali kalau monoshock baru agak susah. Ya, Monoshock biasanya monoshock per ya motor. lain. Kalau motor kalau motor kayak twin shock gitu kan Versa kan twin shock itu ya itu Ya, dia double. double shock itu ya lebih agak universal. Jadi di Versa bisa, di Tiger bisa, di Supra bisa seperti itu. Oh, 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 saya ragu kemarin kok ada ukuran mungkin 305 300 Nah, berapa. kalau Jadi saya ukuran bingung gitu soalnya. biasanya gini, kalau ukuran gitu biasanya disesuaikan dengan standarnya motor. Jadi misalnya standar motornya Oh, Versa itu 320 misalnya, ya pakailah 320 sesuai dengan standarnya. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi oke. boleh. Tapi kalau pendek diusahakan jangan. Oke, Bang. Seperti Boleh itu. waktunya udah 1 menit Ya, lagi. sudah menit lagi ya. Iya, Oke, semoga ini oke. ya terjawab ya pertanyaannya. Semoga mungkin Oh, puas siap, juga. Bang. Yuk, Mm-mm. aman lah. Siap. Terima Oke. kasih, Bang, atas ilmunya. Sama-sama, sama senang bisa berbagi juga. Oke, Yuk. ya.